Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini Jumat 13 Oktober 2023 menampilkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yaitu pertama Syahrul Yassin Limpo atau SYL, ex-Menteri Pertanian. Kedua, Kasdi Subagio atau KS selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan terakhir, Muhammad Hatta atau MH sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berikut konstruksi perkara yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. SYL menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam periode kepemimpinan SYL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung pada tahun 2020 sampai dengan 2023. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan unit eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain, hingga difungsionalkan status jabatannya. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SYL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkungan eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran dan nilai yang telah ditentukan oleh SYL dengan kisaran besar mulai dari $4.000 hingga $10.000 Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan rutin tiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL ini juga diketahui oleh KS dan MH, antara lain untuk membayar cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarganya, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarganya yang nilainya miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13 miliar rupiah, dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah, dan KPK masih terus mendalaminya. Penerimaan dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH masih terus dilakukan penelusuran mendalam oleh tim penyidik. Dari analisis dan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk masing-masing 20 hari pertama, terhitung 13 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023 di rutan KPK.